Rumah 5 meter biasanya kesannya sempit, tapi tidak dengan rumah ini. Ini lebarnya cuma 5 meter doang, panjangnya juga cuma 10 meter doang, tapi bisa terkesan luas banget. Kak percaya kan? Ya udah, ikutin terus videonya rumah yang keren ini. Halo, halo, halo. Nih, sekarang saya lagi di satu area perumahan di Surabaya Timur yang posisinya ini tinggal beberapa langkah beneran jalan kaki doang udah nyampe ke jalurnya OR atau Outer Ring Road, dan di sebelah timurnya lagi ada SER atau Southeast Ring Road. Jadi rumah ini diapit. Perumahan ini diapit bener-bener strategis banget. Yang menarik Surabaya Timur tapi harganya startnya di 860 juta. Beneran ini termasuk worth it banget. Ya udah, nggak usah berlama-lama, bersama saya Rianto kita bahas rumah ini. Sebentar. Ini kan ada dua rumah contoh nih. Yang ini lebar 5, yang sebelah sana lebar 6, tapi ada yang menarik di situ, ada jacuzzinya. Nah, itu buat episode berikutnya aja deh. Kita bahas yang lebar 5. Yuk. Nah, jadi rumah ini secara keseluruhan dia modelnya adalah Scandinavian modern dengan nuansa ada tropical dan juga modernnya. Nah, jadi untuk rumah ini kan bentuknya tadi Scandinavian, tentunya pakai atap yang modelnya pelana. Sebentar, ini kok ada burung-burung banyak ya. Jadi berasa di luar negeri. Saya terdistract nih, tapi ya udah kita kembali lagi sini. Nah, untuk tampak depannya atau bagian fasadnya, ini di bagian tengah ini ada permen maju mundur ya. Nah, bagian yang majunya ini seperti bentuknya frame, dan ini bagian putihnya itu bagian atasnya kan meruncing. Nah, jadi nggak tahu filosofinya apa, tapi filosofinya bagus karena memuncing seperti anak panah. Nah, tadi bagian seolah-olah kayak frame yang maju tadi, di kanan kirinya ini ada permainan kamprot-kamprot. Nah, dia dikasih warna yang coklat keabuan. Turun lagi ke bagian agak bawah, di sini ada semacam tarikan thread ke arah tengah. Ini warnanya dia pakai warna abu-abu gelap dan dikasih semacam kayak ada jendela, tapi itu jendela mati. Dan di sebelah sininya nih, bagian pinggirnya ini naik ke bagian atas juga meruncing. Itu ada jendela, bagian atasnya mati, yang bawahnya ini jendela hidup yang akan menuju ke bagian kamar nanti. Nah, geser lagi ke sebelah kanannya, di sini ada permainan wall panel, dia pakai profil-profil modelnya perkayuan. Nah, tadi kan yang bahas olah-olah kayak frame tadi, ini sebenarnya menarik nih. Bisa kalau kita buat semacam kayak railing dari kaca tempered. Ini kan nggak merubah bangunan ya. Kalau pakai pagar-pagaran kelihatan. Nah, pakai yang pagarnya modelnya tempered, dapat mini balkon. Dan uniknya lagi, ini nih di bagian putih-putih ini ada semacam permainan tali-tali air yang menambah kesan estetik, dan ini lumayan fungsi ya sebetulnya. Jadi air itu kalau nanti ciprat-ciprat mengalirnya ke sekitaran tali air itu, nggak bercak di mana-mana. Nah, untuk bagian pinggir ternyata sampai ke bawah dia tuh menggunakan kamprot yang pakai cat berwarna coklat keabuan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang lebih dalam ya. Nah, jadi di sini ini ada semacam kanopi separuh lah ya. Ini tapi sebagai kanopi juga dia sebagai semacam topi-topi untuk bagian atasnya. Nah, ini yang keren nih. Di sini dia pakai ceilingnya ini model kayu, tapi bukan kayu asli ya. Dia pakai PVC, dan ada satu lagi nih yang menarik. Nih, penting nih kalau mau bikin rumah, perlu ada yang namanya colokan kayak gini. Jadi peruntukannya ya bisa untuk CCTV nanti ke depannya ya. Oke, turun ke bagian bawah. Jadi di sini ada satu jendela. Jadi posisinya nih floor to ceiling ya. Dan ini tidak semuanya bisa dibuka, hanya bagian sini yang bisa dibuka. Tapi untuk pencahayaan segede gini, pastinya akan bagus banget ke bagian dalam. Turun ke bagian bawah, di sini ada carport dengan alasnya dia pakai cone block atau paving block. Dan di sebelah sini, ini ada kursi, tapi sekarang tidak ada kursi. Nah, di sini ada satu bak kontrol, jadi kalau airnya ada bermasalah bisa dicek dari sini, dan di bagian dalam juga ada. Geser lagi ke sini, ada tandon bawah, dan oh iya, untuk carport ini lebarnya kurang lebih di 2,5 sampai 2,6 meter, dan untuk panjangnya ini sekitar 4,5 meter sampai 5 meter kalau ujung ke ujung sini ya. Geser lagi ke area yang sedikit lebih maju. Nah, ini nggak bisa buat 2 mobil ya. Jadi carport ini untuk 1 mobil. Ingat karena lebar cuma 5, tapi di sini bisa untuk sekitaran 2 sepeda motor, dan masih dapat taman. Kalau mau dibuat 2 mobil juga bisa, tapi ininya hilang. Nah, ada apa di sini? Yuk kita bahas. Nah, yuk di sini ada satu area teras kecil aja, ya semacam syarat kalau rumah ini harus ada teras. Nah, yuk ikut ke sini. Ada apa di sini? Ternyata di sini ada kursi yang saya tendang. Sorry, saya pindahin dulu. Nah, di sini ada satu service area kecil aja, tapi cukup untuk sekitar 1 mesin cuci.
Ingat ya, mesin cucinya yang bukan depan, biar simple dan ringkas. Gordennya sudah disediakan, juga untuk power outletnya ada. Instalasi perairannya juga sudah ready di sebelah sini. Kalau mau jemur di mana? Bisa nih pakai yang modelnya ditarik seperti ini. Tetap kehujanan dong. Tidak, tinggal tutup pakai kanopi, tapi kanopinya yang sliding aja. Nah, lanjut, kita masuk ke bagian dalam. Tapi sebelum masuk, kita akan ketemu dulu satu area pintu. Jadi pintu ini pakai pintu kayu yang dia dicatnya warna doff, jadi kesannya lebih elegan. Dan bonus nih, dapat smart door lock, mereknya Bosman, Bosman maksudnya. Yuk kita masuk. Nah ini nih bagian dalam rumahnya. Wah, kesannya pertama yang didapat adalah rumah ini homey banget. Kita coba bahas satu-satu ya. Nah ini saya langsung pengen duduk di sini nih ya, karena ini adalah ruang tamu sekaligus ruang keluarga yang apa ini connecting langsung dengan ruang makan, karena ini kan tanpa sekat, khas rumah kompak. Dan ketika duduk di sini, aduh, adem ya. Selain karena AC yang nyala, juga karena memang suasananya asik banget. Nah di ruang tamu ini yang enak adalah dia pakai mejanya tuh untuk coffee table-nya simple. Jadi dia pakai 2 susun, 1, 2. Yang kecil ini bisa digeser, yang besar juga bisa digeser. Jadi kalau memang dirasa pengen manuvernya lega, ini tinggal masukin aja ke bagian dalam. Dan ya enak, jadinya lega gitu loh kesannya. Dan permainan warna juga, coba lihat deh. Nih, ini dia untuk dinding-dindingnya dia pakai memang wallpaper yang motifnya ini apa? Semen atau batu gitu ya. Tapi di seberang sana itu nanti dia pakai yang semacam fabric, jadi kayak seolah-olah seperti kain gitu ya. Jadi dia walaupun pakai wallpaper yang warnanya itu bukan terang, jadi agak sedikit gelap, tapi tetap dapat kesan terangnya dari mana? Nih, ini ada jendela di sini dan memang yang bisa dibuka cuman ini, tapi dari bawah ini sampai hampir atas ini jendela semua dan bisa ada cross ventilation karena yang sebelah sana juga ada jendela. Tuh, di sebelah situ ada satu jendela hidup dan satu jendela mati. Jadinya kesan terangnya tetap dapat. Asik kan? Nah, waktu duduk-duduk di sini sambil nonton televisi di area sini, ini enak karena di sini dia pakai wallpaper juga. Jadi backdropnya tuh 2 warna. Yang atas ini motif fabric yang lebih terang, yang khusus area deket TV ini, dia motif fabricnya tuh lebih gelap. Nah, sekarang kita geser yuk ke area tempat makan. Nah, ini termasuk oke juga konsepnya untuk meja makan dengan model yang bundar begini. Jadi nggak terlalu makan tepat. Ini bisa digeser, seret buka, jadi bisa muat untuk 4 orang. Tapi tergantung selera ya. Cuman ini termasuk oke kok. Ini kalau digeser ke sini masih bisa untuk makan. Sebelah sini juga masih bisa untuk space orang ya. Nah, sambil duduk di sini, selain ditemani lampu yang warna lebih hangat, ada satu lagi yang menarik nih. Kalau kita suka tanaman, kita taruh di sini nih ada beberapa tanaman. Jadi sambil duduk-duduk, sambil makan, ngelihat pemandangan ke taman, mantap banget. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke area kamar mandi. Nah, jadi di sini ada satu area kamar mandi, memang tidak terlalu lega, kurang lebih sekitar 1 meter kali 2 meter setengahan. Tapi termasuk oke, ya bisa memadai untuk kita sekedar setor di sini ataupun kita mandi di sini. Dan ini dindingnya nol lembab-lembab karena full sudah tertutup oleh keramik HT ya, homogeneous style dengan motif semen. Termasuk bagian bawahnya juga, dan ini semuanya doff atau matte ya, jadi nggak mengkilat. Dan cukup kesat juga, anti licin-licin. Dan sudah dapat shower, ini untuk air panas, air dingin juga. Instalasinya tuh sudah disiapkan, juga colokannya kalau mau pakai yang elektrik. Yuk geser sekarang ke bagian lain. Nah, ini sebelum kita geser ke bagian dapur dan taman belakang, ini kita akan ketemu satu pintu, tapi pintu ini dia full pakai kaca, jadi kesan terangnya dapat banget nih ke area rumah ini. Dan oh ya, ini dia pakai Onasis ya untuk gagang pintunya. Kusennya udah pasti aluminium ya. Yuk kita masuk yuk. Nah, untuk area dapurnya, ini termasuk dapur yang lega ya. Karena apa? Ini ada space sekitar 1,5 meter, dan dapur ini posisinya modelnya flow, ya pas ya, segitiga untuk dapur. Jadi di sini ada kulkas, bisa nyuci-nyuci setelah itu, kemudian potong-potong dan baru masak. Ini untuk area sininya memang nggak terlalu lega, tapi area dapur secara keseluruhannya ini termasuk lega. Nah, sementara ya, ini kan kosongan di sini karena ini masih show unit, tapi nanti kalaupun kita sudah punya, kita bisa modif lagi ke area sini
itu masih nggak apa-apa harusnya. Jadi area dapurnya bisa lebih banyak lagi yang bisa kita explore. Di bagian atas hanya ada ambalan segini aja. Kalau mau kita bikin kitchen set lagi bisa tuh sampai atas full. Dan untuk bagian bawah ini udah dapat ya kayak gini. Dia backsplash-nya pakai HT juga, tapi motifnya relief-relief begini yang mengkilat. Tapi untuk bawah untuk tabelnya ini dia pakai HT juga, tapi motifnya ini batu, semen ini bukan batu ya, lebih ke semen, warnanya lebih gelap. Dan di bagian bawahnya ini sudah ada tempat-tempat penyimpanan, lumayan, dapat 4. Kompornya nggak dapat ya, kompornya beri sendiri. Nah ini tadi yang saya bilang, ini nanti di sini bisa lagi nih dibelokin kalau mau bikin dapur yang lebih banyak areanya. Nih kalau kalian yang suka dengan taman, nih di sini bisa banget kita explore bikin taman-taman. Kalau mau tanaman yang lebih gede, taruhnya agak ke sini ya, jangan ke sini. Nah di atasnya ini mentok tuh, ada plafon. Jadi kalau di sini tanamannya bisa full langsung ke bagian atas. Tapi jangan yang akarnya ngerusak kemana-mana ya. Nah untuk yang kecil-kecil, yang bunga-bungaan, naruh di pinggir-pinggirnya. Wih asik banget nih ngeliat dari sana tadi ya. Tapi kalaupun kalian mau butuh kamar, kan di bawah kan tadi nggak ada kamar ya. Bisa dibuat kamar nih, ukurannya lumayan, 3 meter kali 3 meter. Masih mumpuni. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke bagian atas. Nah, untuk menuju ke bagian atas, tangganya sebelah sini sih ya. Nah, di tangga ini posisinya kita menghadap ke samping, kemudian manuver dan naik menuju ke bagian atas, baru belok lagi ke sana. Nanti kita lihat ya. Jadi tangga area sini nih memang ada banyak belokan ya, tapi ini termasuk oke. Jadi luasannya tuh masih enak gitu untuk kita melangkah, nggak rawan untuk kepleset-kepleset ya. Nah, area tangga ini termasuk area tangga yang nyaman ya. Jadi lebarnya itu sekitar 1 meteran, dan di sini dia nggak pakai railing karena ini pakai partisi untuk tadi ke area entertainnya, ada televisi di sana. Dan terangnya didapat bukan hanya dari lampu ya. Ini kalaupun lampu mati tetap terang. Nih, didapat dari situ karena ada satu skylight untuk pencahayaan ke area tangga, jadinya area tangganya terang banget. Nah, untuk area tangga sini, ini kan ada semacam apa ya, betonan untuk menopang lantai 1 dan lantai 2. Ini sebenarnya bisa semacam apa ya, ambalan-ambalan kecil, ya lebar sekitar 10 sentian untuk pajangan hobi-hobi kita, atau mungkin dibuat frame yang gede juga di sini, ada foto atau ya tokoh-tokoh idola kita tempel di sini, keren juga sih ini. Nah, untuk area lantai 2 ini ada satu area terbuka, lumayan, ini bisa kita eksplor sebetulnya ya. Di sini juga nih, bisa kalau ditaruh semacam meja, atau untuk belajar, juga untuk rak-rak, entah itu naruh buku-buku, atau mungkin tempat hobi kita, mainan-mainan, dipajang di sini, juga masih memungkinkan nih area sini, lumayan. Oke, di sini ada 3 kamar nih, mana dulu ya? Kiri aja dulu yuk, ikut. Nah ini dia untuk area kamar pertama. Ini peruntukannya ya bisalah untuk kamar anak, karena lebarnya ini sekitar 2,5 meter, panjangnya sekitar 3 meter. Cukupan untuk sekedar kamar anak, dan tetap dapat jendela juga untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Ini termasuk gede ya, hitungannya 1,5 meter kali sekitar 60-an, 70-an deh. Dan kalau disadari, ini beberapa saklar atau apa istilahnya, kelistrikan ini pakai warna yang hitam supaya kelihatan kontras juga nih untuk colokan, ada colokan di situ juga untuk stop kontak ini. Dia juga pakai warna hitam. Mereknya ini dia mereknya Simon. Oke, kita lanjut yuk ke tempat lain. Nah, geser yuk ke kamar anak yang berikutnya. Jadi kan kalau tadi kosongan ya, nah kalau yang ini sudah ada furnish, kurang lebih seperti ini. Tinggal nanti anak cewek, anak cowok, atau dua-duanya cewek, dua-duanya cowok, ya terserah, tinggal sesuaikan. Inilah gambarannya, termasuk homey juga. Jadi kesannya tuh nggak terlihatan kecil gitu ya, karena ya pemanfaatan ruangnya, jadi ada area kosong sebelah sini, untuk kasur sebelah sini, dan juga untuk lemari, dan juga meja belajar atau mejanya di sebelah sini. Ini jadinya area space kosongnya kelihatan lega. Yuk kita bahas yang ini dulu. Nah, untuk lemarinya, dia dapat lemari yang full ya, dari bawah sampai atas, dari floor to ceiling. Kita bisa manfaatkan banyak hal. Nah, lumayan kan untuk pakaian digantung bisa di sebelah sini, pakaian dilipat di sebelah sini. Mungkin ada tas-tas untuk sekolah atau perlengkapan-perlengkapan yang kecil-kecil taruh bawah. Untuk barang yang jarang dipakai taruh paling atas. Nah, untuk area sini, ini dia bisa untuk naruh buku atau perlengkapan-perlengkapan sekolah kalau memang masih anak-anak ya. Ada lumayan, dapat 2 nih ambalannya. Untuk bawahnya ini ada meja, lengkap juga dengan mungkin menaruh perlengkapan-perlengkapan alat tulis di sini juga bisa. Colokan juga sudah ada kalau mau pakai laptop, dan
Kursinya ya kayak gini aja, tapi termasuk cukupan nyaman. Kalau mau lebih banyak duduknya di sini kasih senderan ya biar enak nih ngerjainnya. Nah, dari kamar anak, yang kedua kita geser ke area kamar mandi. Nah, untuk kamar mandi ini posisinya nggak memanjang seperti yang di bawah tadi ya. Jadi ini lebarnya kurang lebih sekitar 130-an kali 180-an. Nah, untuk dindingnya dan lantai memang sama. Ada coakan juga di sebelah sini, jadi untuk naruh perlengkapan-perlengkapan mandi yang muat lah untuk shampoo, sabun, dan juga beberapa perlengkapan lainnya. Nah, untuk ini juga sama, dia dapat kloset mereknya Toto. Keluar dari kamar mandi, ketemu satu wastafel. Nah, ini masih polosan, bisalah kita taruh tempat-tempat untuk nyimpen perlengkapan, yaitu sikat gigi dan sebagainya. Ini masih polosan. Cermin juga bisa ditambahin. Geser ke kamar tidur utama nih. Nah, ini dia kamar tidur utamanya. Wow, ceilingnya gede banget, tinggi banget. Asik sini. Jadi kita bahas yuk. Nah, saya pengen bahas pertama itu dari ceilingnya dulu ya. Biasanya kan bahas yang lain-lain, tapi saya pengen bahas si ceilingnya dulu. Karena ini tinggi banget dan bentuknya unik. Jadi dia tuh posisinya begini, khas Skandinavian, mengikuti konturnya atau bentuknya dari atap yang bagian atas. Dan kesan tingginya dapat dan nggak ngap gitu, karena tinggi. Pencahayaan juga full tuh, dari atas sampai bagian bawah. Ini tempat tidurnya termasuk oke, menghadap ke samping. Di sini masih ada space untuk kita bisa beraktivitas. Sebelah situ, ya hanya sebagian saja, karena sininya ini ada permainan maju mundur tadi di bagian fasad kan. Tapi tetap, kalaupun saya praktekkan aja ya. Kalau kita posisinya dari sini kan bangun tidur, tetap kaki kita ke sini, nggak mungkin kaki kita di sini. Jadi masih mumpuni untuk kita beraktivitas di area sini. Termasuk enak. Nah, di sebelah sini ada apa nih? Nah, di area sini ini ada satu bedside table dan dia modelnya ini nempel ya, floating. Jadi tanpa kaki bagian bawahnya nih. Jadi kalau kita mau ke daerah sini nggak akan kejeduk kakinya. Sudah disiapin juga untuk colokan listriknya, untuk powernya. Jadi kalau kita mau nyalain lampu di sebelah sini atau mau sekedar ngecas handphone masih mumpuni di sini. Nah, untuk area belakangnya ini, oh saya pikir kayu asli, ternyata enggak. Ini wallpaper juga, tapi motifnya kayu. Bukan pakai veneer, saya pikir pakai veneer ya. Oh kayu beneran. Ternyata ini wallpaper, motifnya kayu. Nah di sini ada satu ambalan buat naruh-naruh, cuman ya kelebaran sih, kayak yang kecil aja. Tapi nggak apa-apa, ini opsional. Nah, untuk area sini, ini area untuk kita bersolek ataupun bekerja. Nah, kalau kayak gini udah kelihatan ya, mana area cowok, mana area cewek kan. Nah, ini karena master bedroom, berarti pasangan suami istri ceritanya ya. Nah, ini untuk cowok, ini untuk cewek biasanya. Kan ini ada cermin, udah ada topi-topian begini, dan ada tempat-tempat barang juga. Oh, ada iklan, ada Airumi. Ini buat naro, ya mungkin tas-tas yang sering kita pakai. Dan simple aja sih sebetulnya. Sementara bentuk ini simple, ada gantungan-gantungannya yang open, yang sering kita buka. Dan untuk area sini juga ada bukaannya. Colokan listrik sudah ada, dan untuk entertain juga sudah ready, karena ada colokan antennya. Nanti televisi bisa taruh di sebelah sini, sambil bobok-bobok di situ, sambil nonton. Nah, untuk area sini nih ternyata ada yang ngintip dikit nih. Ini ada jendela di sini, tapi jendela mati ya. Terus dia pakai sistemnya yang Roman shade gini, jadi ya tinggal naik turunin aja sesuai kebutuhan untuk cahaya. Sebelah sini ada jendela yang gede tadi kan. Nah, ini jendela ini bisa dibuka untuk area sini, tapi tetap aman karena ada railingnya. Railingnya dia pakai kaca seperti ini. Yang ini jendela mati, yang ini jendela hidup. Butuh sirkulasi, tinggal buka aja.